Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi dengan Ibu dalam pembelajaran akhlak. Materi kemarin, minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang perilaku ria, bahwa ria itu merupakan perilaku tercela. Ria melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan ingin mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain. Untuk minggu ini kita akan membahas gimana caranya kita agar terhindar dari perilaku ria tersebut, ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu ciri-ciri ria amali sama ria syafahi. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ria itu ada dua, ada ria syafahi dan juga ria amali. Ria syafahi itu adalah ria dalam bentuk ucapan atau biasa disebut juga dengan sum'ah. Sedangkan ria amali itu adalah ria perbuatan. Jadi ria yang dilakukan mencakup segala amal perbuatan manusia yang sengaja diperlihatkan kepada orang lain. Itu ria amali atau ria perbuatan. Nah, perilaku ria yang demikian itu selain tidak terpuji, juga mendatangkan akibat buruk bagi pelakunya. Apa saja akibat buruknya? 1. Tidak mendapat pahala. Ketika ada seseorang yang berperilaku ria, itu tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal dan perbuatan yang dilakukannya, meskipun perbuatan itu baik, ya. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan dengan niat ria, maka perbuatan baik itu tidak akan mendapatkan pahala, meskipun yang melakukan perbuatan baik itu sudah banyak berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran atau jiwa, itu tetap dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, ketika kita melakukan perbuatan ria, maka akan dibenci banyak orang. Kenapa? Sebab perbuatan baiknya hanya ingin mendapatkan imbalan sesuatu dari orang lain. Ketika kita melakukan perbuatan ria, tentunya di dalam hati kita itu ada ingin mendapatkan imbalannya. Nah, ketika orang lain tahu, kemudian kita membantunya itu hanya ingin mendapatkan imbalan, maka otomatis orang tersebut akan benci terhadap kita karena ada maunya, ya. Yang ketiga, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab orang yang melakukan ria termasuk akhlak tercela dan akan mendapatkan murka dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Semoga kita terjauhi atau dijauhkan dari perbuatan ria. Kemudian bagaimana nih caranya kita supaya dapat menghindari atau menjauhi perilaku ria tersebut? Nah, hendaklah kita membiasakan diri kita. Yang pertama, tanamkan dalam diri bahwa kita itu melakukan sesuatu harus senantiasa mengharap ridha Allah. Tanamkan dalam diri kita sikap berjiwa ikhlas. Yang kedua, yakinkan dalam hati bahwa berakhlak ria itu tidak menguntungkan. Tidak ada untungnya ketika kita melakukan perbuatan ria. Ada nggak untungnya? Pasti nggak ada, karena ria itu perbuatan tercela. Yang ada bukan untung, malah rugi.
akan kembali lagi kepada diri kita. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan itu akan kembali lagi kepada diri kita. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu juga akan kembali kepada diri kita. Makanya hendaklah kita untuk selalu berperilaku baik. Yang ketiga, yang pastinya ketika kita melakukan suatu perbuatan baik, itu jangan mengingat-ingat, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan kita kepada orang lain. Yang dulu-dulu kebaikan kita diungkit-ungkit lagi, atau kita melakukan suatu kebaikan kemudian sama kita terus diingat-ingat. Nah, itu jangan ya. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka jangan diungkit-ungkit. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan suatu keburukan, maka kita harus diingat oleh kita untuk tidak melakukan keburukan lagi. Yang keempat, ketika kita berbuat baik, hendaklah jangan di hadapan orang lain. Bahkan kalau bisa, apa yang diberikan tangan kanan itu kan tangan kiri jangan mengetahuinya. Itu artinya apa? Ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu kalau bisa itu tidak ada orang yang tahu. Karena apa? Karena ditakutkan dalam diri kita itu timbul yang namanya perilaku ria. Yang kelima, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, baik itu pemberian rizki, pemberian keturunan, atau pemberian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mensyukurinya. Pemberian anugerah yang diberikan Allah kepada kita jangan digunakan untuk sebagai kesombongan ya. Harus tetap selalu bersyukur. Yang keenam, ketika kita dikasih nikmat yang banyak, kita harus selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari sikap ria dalam kehidupan sehari-hari kita ketika di dunia. Kita harus ingat selalu bahwa dunia ini hanya sementara. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sedangkan kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat ya. Adapun kisah akibat ketika seseorang melakukan perbuatan ria. Yang pertama, ibu kasih contoh, ada yang bernama Muhyiddin ya, namanya Muhyiddin nih. Muhyiddin ini bercerita kepada para tetangganya tentang perbuatannya menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dengan harapan bahwa cerita tersebut dia mendapat pujian dari orang lain atau tetangganya itu ya. Nah, ketika dia menceritakan perbuatannya itu menyantuni anak yatim, dia ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, ketika tetangganya mendengar cerita tersebut, namun tak ada satupun orang yang memberikan pujian kepada Muhyiddin, karena mereka tahu bahwa Muhyiddin ini selalu memamerkan perbuatannya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi ketika dia menceritakan perbuatan baiknya itu, tetangganya itu tidak ada satupun yang memberikan pujian kepadanya, karena tahu bahwa Muhyiddin ini hanya untuk mendapat pujian ya. Nah, itu salah satu contoh akibat orang yang melakukan perbuatan ria. Apa akibatnya? Yang pertama, ketika kita berperilaku ria, pelakunya mendapat kerugian dua kali. Kerugian yang pertama apa? Kerugian yang pertama, dia
di dunia itu tidak mendapat pujian dari tetangganya, sehingga tetangganya itu bukannya senang, malah jadi benci. Kerugian yang kedua, dia akhirat itu dia tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Karena sebab perbuatan ria tersebut. Ketika kita melakukan perbuatan ria, maka pahala itu akan berguguran karena perbuatan dosa kita, atau akan menghapuskan pahala yang sudah kita lakukan. Anak-anak, itu saja dari ibu tentang pembelajaran minggu ini. Untuk tugas minggu ini, silakan kalian berikan satu contoh orang yang berperilaku ria, ya, seperti kisah seseorang, ya, mau bebas itu mau siapa, yang penting kisah tersebut tentang seseorang yang berperilaku ria. Ditunggu sama ibu, silakan hasilnya nanti bisa kalian fotokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.